Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmala Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 222151159 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai filsafat pendidikan eksistensialisme. Oke, pada materi filsafat pendidikan eksistensialisme ini, kita akan membahas 7 poin, yaitu yang pertama, pengertian filsafat eksistensialisme, yang kedua, latar belakang lahirnya filsafat eksistensialisme, yang ketiga, ciri-ciri filsafat eksistensialisme, yang keempat, jenis-jenis filsafat eksistensialisme, yang kelima, tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme, yang keenam, pemikiran filsafat eksistensialisme, yang ketujuh, implementasi pemikiran filsafat eksistensialisme. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian filsafat eksistensialisme. Menurut istilah, kata eksistensialisme berasal dari kata eks yang berarti keluar dan sintensi atau sisto yang berarti menempatkan. Secara umum, berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunya, karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya, sekaligus sebagai miliknya. Upaya untuk menjadi miliknya itu manusia harus berbuat menjadikan, merencanakan yang berdasarkan pada pengalaman yang konkret. Nah, maka dapat kita simpulkan eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Oke, yang selanjutnya mengenai latar belakang lahirnya filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atas aliran filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia, yaitu yang pertama, materialisme. Menurut pandangan materialisme, manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialisme tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda, akan tetapi mereka mengatakan bahwa pada akhirnya manusia hanyalah sesuatu material, dengan kata lain materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya, memang manusia lebih unggul ketimbang sapi, tapi pada eksistensiasinya manusia sama saja dengan sapi. Oke, yang kedua mengenai idealisme. Aliran ini memandang manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran, menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan, sehingga menjadi seluruh manusia bahkan dilebih-lebihkan lagi sampai menjadi tidak ada barang lain selain pikiran. Yang ketiga, situasi dan kondisi dunia. Munculnya eksistensialisme didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Tingkah laku manusia telah menimbulkan rasa muak atau mual, penampilan manusia penuh rahasia, penuh imitasi yang merupakan hasil persetujuan bersama yang palsu yang disebut konvensi atau tradisi. Selanjutnya mengenai ciri-ciri eksistensialisme. Menurut Harun Hadiwijono tahun 1990, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi. Berarti cara manusia berada, hanya manusialah yang bereksistensi. Filsafat ini bersifat humanitis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bereksistensi harus diartikan bersifat dinamis. Artinya, bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, dan merencanakan. Yang ketiga, di dalam eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Nah, manusia adalah realitas yang belum selesai yang masih harus dibentuk. Yang keempat, eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret, pengalaman yang
berbeda-beda. Contohnya Jeffreys kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Yang selanjutnya mengenai jenis filsafat eksistensialisme. Ada dua jenis, yaitu yang pertama teistik. Di sini mereka beranggapan bahwa manusia dapat bereksistensi atas pengaruh Tuhan. Dalam aliran ini, orang beranggapan bahwa segala sesuatunya berjalan atas kehendak Allah. Yang kedua, ateistik. Yang kedua ini kebalikannya, yaitu manusia dapat bereksistensi terlepas dari kehendak manusia. Sedangkan di sini mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi yang mereka percayai hanya mereka sendiri yang nyata adanya, jadi tidak mempercayai yang tidak ada di dunia seperti itu. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme. Yang pertama, Søren Kierkegaard, lahir di Copenhagen, Denmark, 5 Mei 1813 sampai meninggal di Copenhagen, Denmark, 11 November 1855 pada umur 42 tahun. Adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Kierkegaard sendiri melihat dirinya sebagai seorang yang religius dan seorang anti-filsuf. Søren Kierkegaard. Inti pemikiran dari tokoh ini adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Yang kedua, Friedrich Nietzsche. Menurutnya manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, will to power, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan bukan mental budak. Yang ketiga adalah Karl Jasper. Memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan dan mengatasi semua pengetahuan objektif, sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada dua fokus pemikiran Jasper, yaitu eksistensi dan transendensi. 4. Martin Heidegger. Ia lahir di Meppkirch, Jerman, 26 September 1889, meninggal 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun. Dia adalah seorang filsuf asal Jerman. Inti dari pemikirannya, keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain, segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Yang kelima, Jean-Paul Sartre. Ia lahir di Prancis 21 Juni 1905, meninggal di Paris 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Dia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis. Inti pemikirannya adalah menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Selanjutnya, pemikiran pendidikan eksistensialisme. Berikut ini digambarkan sejumlah pandangan eksistensialisme yang berkaitan dengan tujuan, kurikulum, metode pendidikan, dan peserta didik. Yang pertama, tujuan. Pendidikan aliran eksistensialisme memandang bahwa pendidikan bertujuan mendorong agar setiap individu mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan menghajatkan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum liberal merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebebasan itu sendiri memiliki aturan-aturan.
Oleh karena itu, di sekolah perlu diajarkan pendidikan sosial untuk mengajarkan respek, rasa hormat terhadap kebebasan untuk semua. Hal ini sangat urgent karena sikap respek terhadap kebebasan adalah hal yang esensial. Yang ketiga, metode. Pendidikan metode pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan di dalamnya harus memberi ruang kepada kebebasan dan penghargaan terhadap eksistensi individual. Yang keempat, pendidik. Seorang pendidik harus mampu dan berperan untuk melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Hal ini penting karena kebebasan akan memberi rasa hormat pada dirinya dan menyelamatkan diri dari sekedar menjadi objek. Kebebasan manusia tampak ke dalam rasa cemas. Maksudnya, karena setiap perbuatan saya adalah tanggung jawab saya sendiri. Yang kelima, peserta didik. Manusia atau peserta didik adalah makhluk yang rasional dengan pilihan yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang atau individu dapat memberikan jalan kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan secara otentik, yang artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk mereka sendiri. Selanjutnya, implementasi pemikiran eksistensialisme dalam pendidikan. Yang pertama, pandangan ontologi eksistensialisme. Masalah ontologis berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang erat kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan, yang menjadi acuan perumusan tujuan yang lebih bertumpu kepada pemenuhan kebutuhan diri secara umum. Yang kedua, pandangan epistemologis eksistensialisme hakikat pengetahuan. Epistemologi adalah berkaitan dengan isi pendidikan yang menjadi landasan pengetahuan dalam rangka membekali subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Landasan epistemologis merupakan penjabaran dari landasan ontologis yang menjadi rujukan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, pandangan aksiologi eksistensialisme, hakikat penilaian. Pandangan aksiologi eksistensialisme menekankan kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan suatu potensi untuk suatu tindakan. Di pembahasan ini kita dapat simpulkan eksistensialisme menjadi tonggak penting perkembangan pendidikan. Pendidikan yang kembali menjadi otonomi manusia atas alam, otonomi atas kehidupan. Manusia adalah subjek bagi kehidupan, maka tidak boleh direduksi menjadi sekrup dalam mesin ilmu pendidikan dan teknologi. Eksistensialisme memberikan pencerahan bahwa pendidikan tidak semestinya membelenggu manusia. Mungkin sekian video pembahasan mengenai filsafat pendidikan eksistensialisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.